satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita ada di dalam bait Allah. Amin. Apapun pergumulan kita pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengasihi kita. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Engkau Allah kekuatan kami. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Dia yang memegang tangan kita, kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulut memuji Amin. Sepanjang umur hidupku, terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Amin, haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Katakan, Yesus, kau perlindunganku, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Amin. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Katakan, Yesus, padamu ku padamu. Amin. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Oh, mulut kami memujimu Tuhan sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru Tuhan. Haleluya. Terpujilah kau Tuhan. Mulut kami memujimu. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujianmu. Haleluya. Engkau penyelamat kami Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan kami bergantung dan berharap. Haleluya. Ini hidup kami. Ini hidup kami. Haleluya. Amin. Apapun persoalan kami Tuhan, kami datang kepadamu
masih karabatakan. Hirarabasya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kurata karabasyi karabaya rabasik. Kami datang Tuhan berkumpul di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tidak satu pun ya Tuhan yang dapat untuk Haleluya mengalahkan kami ya Yesus. Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Kau pimpin ibadah kami ya Bapa, dari pertengahan awal sampai pada akhirnya, Haleluya. hingga kami pulang membawa kemenangan, Amin. Amin. hingga kami pulang membawa berkat, Amin. hingga Tuhan. berkat yang kami berikan Amin, kepada Tuhan. semua yang belum percaya kepadamu Haleluya. dapat dimenangkan ya Bapa. Haleluya. Terpujilah namamu Puji ya Bapa. Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam Amin, tanganmu ya Tuhan. Bapa. Hanya di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Kristus. Tuhan Haleluya. Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, ada sukacita pagi hari ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak dapat membayangkan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib bagi saya dan saudara pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang dahsyat bagi kita. Amin. Dengan sukacita naikkan pujianmu. Tak terbayang kebesaranmu dan Tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan
tahu keberadaan kita pagi hari ini. Amin. Amin. Ada satu firman Tuhan berkata, jangan kita khawatir tentang hal apapun juga. Amin. Nyatakanlah itu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita punya Tuhan yang tahu keberadaan hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. Amin. Tanpa bekerja. Haleluya. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi Tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Mari bangkit berdiri, katakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan Allah yang mendengar. Amin. Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Dia Allah yang menjawab setiap pergumulan kita pagi hari ini. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sidang jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Saat kau perlu, saat kau minta. Amin. Dia Allah yang mendengar seruan doa kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya.
supaya memberkati kami dengan firman-Mu. Amin. Sambut firman Tuhan Terima dalam nama Yesus, dan kita katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Lirik lagu tadi itu mendukung khotbah saya, yaitu tentang doa. Ya, jadi ada kata-kata di situ. Saat meminta Tuhan beri, saat mendengar Tuhan, saat berdoa Tuhan, puji Tuhan. Ada ayat yang mengatakan Tuhan yang menciptakan mata, apakah dia tidak melihat? Telinga, apakah dia tidak mendengar? Jadi saudara-saudara, Tuhan mendengar semua doa-doa kita, dan pasti Tuhan menjawab, saudara-saudara, ya, dengan waktunya Tuhan. Dan yang paling banyak dilakukan manusia atau orang-orang percaya pada saat ini adalah berdoa, ya. Banyak sekali orang berdoa karena situasi dan kondisi ini, keadaan situasi belum mereda, COVID sudah mulai ditakutkan lagi dengan perang dunia ketiga ketika Rusia menyerbu Ukraina, ya, dan banyak ahli dunia ini mengatakan apakah ini awal perang dunia ketiga, saudara. Pada waktu saya di satu hotel di Korea, saudara, saya keluar ke halaman, saya melihat ada pameran foto. Ya, ada banyak pameran foto berukuran seperti ini, separuh, tapi nggak ada gambarnya. Loh, banyak yang nonton, yang lihat, saya juga lihat. Gambar apa yang dilihat ini? Hanya bangunan yang hancur, tiang listrik baja meleleh, dan sebagainya. Ternyata itu adalah akibat Amerika menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Ya, apa itu? Nagasaki, ya. Itu tahun 40-an. Tahun 40-an sudah sebegitu hebat nuklir. Nah, sekarang sudah berapa tahun kemudian? Saudara. Ya, jutaan orang yang mati pada saat itu. Jadi saudara-saudara, tapi semua peristiwa dan keadaan dunia ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Dia pasti tahu, ya, apa yang harus terjadi dan apa yang harus dia perbuat bagi kita orang yang percaya. Saya hanya minta kepada kita semua, Jemaat GPD Sikina, lebih banyak berdoa. DOA, berdoa. Ya, ambil waktu banyak untuk berdoa. Setiap saat memuji, menyembah Tuhan. Ya, ambil waktu banyak berdoa. Saudara, supaya ya saudara mengerti kehendak Tuhan dan mendapat
apa yang seperti kita nyanyikan tadi, kita meminta Tuhan memberi, kita berdoa Tuhan mendengar. Banyak sekali kita mendengar ayat ini tentang doa, ya. Misalnya di dalam 1 Samuel 1 ayat 27, kita baca ayat ini. Yakobus 4 dulu. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kita sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu tidak perolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Tetapi sebab kamu, bolehkah saya minta kamu itu diganti saya? Baca aja di dalam hati. Jadi bagaimana bunyinya itu? Ya, saya tidak peroleh apa-apa karena saya aja, saudara, nggak usah baca ya. Saudara bisa aminkan itu ya. Kita tidak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa. Jadi yang harus kita banyak lakukan pada saat-saat ini, berdoa. Dari pagi, siang, malam. Ya, tidak seperti itu ya. Ada ayat berkata, berdoalah dengan tidak berkeputusan. Ya, ucapkan kata-kata doa, pujian, penyembahan, ucapkan ayat-ayat firman Tuhan, jadikan itu sebuah doa. Ya, jadikan doa itu life of style, gaya hidup kita, saudara. Ya, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Samuel 1 ayat 27, 1 Samuel 1 ayat 27 berkata begini, untuk mendapat ini anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Hana yang mandul, ya, bertahun-tahun dia tidak peroleh anak. Lalu dia pergi ke rumah Tuhan, ya, dan dia berdoa di sana, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan buka kandungannya, dan dia melahirkan seorang anak, sekaligus seorang nabi yang besar. Anak itu diberi nama Samuel. Kalau kita kenal Nabi Samuel, ini adalah anak dari Hana dan Elkana yang didapat dari Tuhan. Untuk dapat anak inilah aku. Apa yang ada dalam hati dan pikiran saudara? Apa yang ada dalam keinginan saudara? Misalnya sepeda motor, mobil, kesehatan, rumah, jabatan. Saudara berdoa dan saudara satu saat saudara berkata, untuk dapatkan sepeda motor ini, mobil ini, rumah ini, kesehatan ini, karena aku berdoa. Kita pinjam kata-kata Hana itu. Untuk dapatkan anak ini, aku berdoa. Hana minta anak. Tuhan kasih anak yang menjadi nabi besar. Nabi Samuel, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar cerita tentang Daniel, apa yang kita ingat? Ya, terutama anak-anak, berbicara mengenai Daniel, ya, adalah Daniel yang dimasukkan ke goa
singa, dan singa tidak dapat menerkamnya. Tetapi, why? Kenapa singa tak bisa menerkam dia? Ya, kita hanya tahu dia dimasukkan di goa dan tidak dibunuh oleh singa. Mengapa? Saudara, kok ada orang utuh, sehat, yang dimasukkan di goa singa dan singa tidak dapat menerkam Daniel ini? Saudara, kuncinya ada di dalam Daniel pasal 6 ayat ke-10. Kita baca sama-sama. Ini kuncinya sehingga singa tidak dapat menerkam dia. 2, 3. Demi didengar Daniel semua bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Semua. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini kuncinya. Bisa bilang amin? Jadi raja buat peraturan selama 1 bulan ini tidak boleh orang berdoa menyembah kepada Allah lain. Ya, yang kedapatan harus dibuang di gua singa. Dan didapatilah seorang anak muda namanya Daniel sedang berdoa dan menyembah kepada Tuhannya, kepada Yesus sebelum inkarnasi, sebelum jadi manusia. Dia ditangkap dan dibuang ke dalam gua singa. Tapi singa tidak dapat menerkam Daniel. Ini kuncinya, saudara. Daniel 6 ayat 10. Karena dia sehari 3 kali dia berdoa. Pagi mungkin ya, siang, malam. Kita juga banyak lakukan 3 kali sehari berdoa. Waktu sarapan, makan siang, makan malam ya. Amin. Biasakan diri saudara. Mulai berdoa. Berdoa. Billy Graham, penginjil yang terkenal itu, dia bilang begini, saya lebih baik mengajar seorang untuk berdoa daripada 10 orang untuk berkhotbah. Lebih baik saya mengajar seorang untuk berdoa daripada mengajar 10, 50, 100 orang untuk berkhotbah. Orang yang terkenal seperti itu bisa ngomong begitu, berarti doa ini luar biasa. Saudara dan wartawan datang kepadanya, wawancara bagaimana Anda bisa sukses dalam pelayanan penginjilan. Ya, dan menjadi penasihat Gedung Putih. Sebuah presiden Amerika yang terpilih minta nasihat dia. Saudara, dia hanya berkata 3 hal yang saya lakukan. Berdoa. Wartawan tulis. Nomor 2 Pak, berdoa. Tuh, tadi berdoa, ini berdoa. Yang ketiga juga berdoa. Ya, saya mau saudara mengalami apa yang dialami Hana, apa yang dialami Daniel, dan banyak para tokoh Alkitab yang lain, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, banyak kesaksian bagaimana mereka dapat keluar dari setiap persoalan masalah mereka, problema mereka. Dan tidak kebetulan WL tadi nyanyi lagu itu. Waktu dia nyanyi saya, wah terima kasih Tuhan. Ya, saat aku berdoa, Tuhan mendengar, saudara. Naikkan doa setiap saat.
Ya, saya masih pikir apa setuju atau tidak. Ada seorang yang berkata begini, pembunuh doa pada saat ini adalah HP. Saya enggak jawab ya atau tidak. Om, apakah betul pembunuh jam-jam doa itu adalah HP? Apa Om? Kamu jawab sendiri aja. Tapi dalam hati, ya, bagaimana orang bisa memberi waktu berjam-jam dengan berhala hitam ini, HP, dan tidak memberi beberapa menit untuk Tuhan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kita bersyukur dengan teknologi IT, informasi teknologi yang sekarang Cina sudah, kita belum masuk di 5G, sudah ada 6G. 5G generasi kelima. Hanya dalam 1-2 detik, video berjam-jam bisa diupload, bisa direkam. Begitu luar biasa. Ya. Dan ya, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa memang HP ini banyak menyiksa waktu kita untuk berdoa, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Kita tetap memakai teknologi yang canggih di HP ini, tapi beri waktu juga untuk Tuhan di dalam doa, saudara, pujian dan penyembahan, saudara. Kalau saya melihat HP ini, teknologi ini adalah sebagai sarana dan prasarana untuk mengabarkan Injil. Saya melayani di 30 TV lebih, stasiun TV. 32 stasiun TV. Karena pandemi tinggal 15, separuh tutup. Tuhan, gimana ini penginjilan ini? Tuhan bukakan penginjilan media sosial. Ya. Media sosial. Dan tiap hari kami mengirim. Mana pekerja sini? Ada pekerja sini. Sini kamu. Maju ke depan. Ada Iping. Kristi. Ayo cepat maju. Supaya saudara tahu bahwa saya tidak bohong. Setiap hari, Obil, kamu jawab dari atas. Setiap hari kita mengirim media sosial ke akun-akun Facebook. Berapa banyak? Keras. Enggak kedengaran. 100 juta. Ping. Ini salah satu pekerja kita dari 10 pekerja, yang 2. Kamu tiap hari kirim berapa? Kalau untuk saat ini 18 juta, 23 grup. Tiap hari dia kirim 18 juta konten ke akun Facebook, satu pekerja 18 juta. Dan kita ada 10 staf. Jadi setiap hari 100 juta lebih konten yang dikirim ke akun-akun Facebook. Setiap hari itu minimal 100 juta. Kecuali Minggu dan Senin istirahat. Duduk sana aja. Ya. Nah, saudara-saudara, saya bilang sama Reza, coba kasih tahu sama pelayan atau jemaat, saudara bantu penginjilan ini. Setiap hari saudara, kami akan kirimkan konten ke saudara, tinggal saudara share ke akun-akun Facebook saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya.
Jadi di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah inilah saudara berdoa, Tuhan, dari 30-an stasiun TV, tinggal belasan, tolong Tuhan, dan Tuhan bukakan jalan penginjilan ini. Ini menjadi primadona saya, saudara, dalam penginjilan. Ya, gereja kita tidak besar, tapi pelayanan kita besar, saudara. Setiap hari minimal 100 juta. Saya mau push semua pengerja ini supaya mengirim sesuai dengan penduduk Indonesia 280 juta jiwa setiap hari. Saudara, ya, bagaimana mereka? Tapi ini aktif, ya, akun-akun ini aktif. Saya bilang sama mereka, ini aktif apa pasif? Aktif, Om. Ada orang bilang begini, Om, apakah ada orang yang dengar televisi, Om? Apakah ada yang dengar, ada yang baca konten-konten Om di Facebook? Saya bilang itu urusan Tuhan. Saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan. Saudara kenal Choi Yonggi, penginjil terbesar di Korea. Dia waktu muda belajar berkhotbah waktu sekolah Alkitab. Dia khotbah di jagung-jagung, kebun-kebun jagung. Dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini hanya latihan, bukan berkhotbah kepada orang-orang, kan. Akhir khotbah dia bilang begini, sekian khotbah saya, udah 1 jam, besok kita ketemu di sini, di waktu dan tempat yang sama, jam 5 sore. Besok dia datang latihan, ada suami istri di situ. Kok kamu ada di sini? Lah, Bapak kemarin bilang datang jam 5. Loh, kamu kok bisa dengar? Ya kami ada di balik jagung-jagung itu. Bapak nggak lihat, tapi kami berapa hari ini kami dengar terus khotbah Bapak. Ya saudara lihat, dia aja belajar berkhotbah, dia kira tidak ada orang, tapi ada orang yang Tuhan sudah sediakan untuk dengar khotbahnya. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Saya nggak tahu apa ada yang nonton TV saya, yang baca media sosial saya. Saya tabur saja, nanti Roh Kudus yang bekerja di sana. Lakukan saja saudara, apa yang dapat kita lakukan. Kembali pada tema khotbah kita, berdoa saudara. Ya, doa ini yang kita butuhkan pada saat-saat ini. Di dalam segala hal. Seorang istri tiba-tiba panggil 2 anaknya. Sini anak, ayo kita berdoa. Suaminya sedang bepergian. Ya, waktu suaminya pulang, suaminya gemetaran. Sebenarnya kita tidak ketemu lagi, Ma. Karena pesawat saya turbulensi tadi sudah mau jatuh. Udah mau mati. Jam berapa itu? Ya kira-kira jam 3 tadi. Lalu istrinya bilang, saya disuruh Tuhan dan 2 anakmu ini berdoa pada waktu jam 3. Bagaimana bisa connect di darat dan di udara? Karena roh doa itu, gerakan doa itu, Tuhan selalu taruh di hati setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Ya, kita tidak tahu 1 jam kemudian, sore dan malam nanti besok, tapi Tuhan yang tahu. Seringkali Tuhan menggerakkan kita berdoa, berdoa. Tapi HP mematikan panggilan itu. HP mematikan roh doa kita. Sehingga kita lebih cinta HP daripada jam-jam doa kita. Saya tidak suruh saudara buang HP saudara.
pakai. Beri waktu juga untuk Tuhan di dalam doa. Bila amin. Pakai sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa saudara-saudara, kasih waktu juga untuk Tuhan. Pakai HP saudara untuk penginjilan. Ya. Setiap hari minimal satu konten, satu pesan. Di-share, diteruskan kepada siapa saja. Saudara-saudara. Ini yang harus kita kerjakan pada saat-saat ini. Lebih banyak berdoa. Saya punya prinsip itu. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Jarang-jarang doa, jarang-jarang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan saya sebagai gembala, sebagai suami, ya kami belasan orang di pastori. COVID ini membuat kolekte dan perpuluhan terjun bebas. Ya, seharusnya kami cukup, tapi karena keadaan saudara. Saya juga tidak menyalahkan jemaat, juga kasihan. Banyak faktor keuangan pekerjaan juga terjun. Sementara makan, minum, pakai, sandang pangan tidak bisa ditunda. Ya, saudara. Tapi kalau saya boleh ada, saudara boleh ada sampai saat ini, karena Tuhan memelihara kita. Amin, saudara-saudara. Terus berdoa, saudara. Nanti ada mujizat-mujizat terjadi. Saudara bisa melihat bagaimana laut terbelah yang mengalami jalan buntu. Mengenai makan, bagaimana saudara melihat manna turun dari langit dengan mujizat Tuhan. Ya, makan minum, bagaimana saudara Musa memukul batu itu dan 3 juta orang bisa minum air yang keluar dari batu itu. Tuhan mengirim daging dari langit, burung-burung. Tuhan yang sama juga akan memelihara kita. Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Bukan kebetulan lagu ini. Saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Mari Eka, kita nyanyikan lagi lagu ini. Tundukkan kepala saudara. Haleluya. Kiranya renungan singkat ini menjadi embrio, cikal bakal di dalam hati saudara, sehingga roh doa tumbuh di dalam hati saudara. Benih-benih doa. Pakai lutut saudara. Cucurkan air mata saudara di hadapan Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Sekali lagi. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita mulai berdoa sejenak. Kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kata firman Tuhan, Hana berdiri di hadapan Tuhan berkata, aku berdoa dan haleluya. Makasih Tuhan, haleluya. Ucapkan doa, Tuhan mendengar. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan. Haleluya. Katakan apa yang kau inginkan kepada Tuhan. Berdoa saudara-saudara. Tuhan mendengar saat. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati umat, berkati jemaat ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan saat bersyukur. Saat bersyukur Tuhan bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus menanamkan benih doa di dalam hati kami saat ini. Amin. Sehingga kami pulang nanti ada roh doa dan keinginan untuk berdoa selalu. Amin. Setiap saat gunakan waktu beberapa menit saja. Berdoa, berlutut, Amin. meneteskan air mata saudara di hadapan Tuhan. Dan saudara menangis, Tuhan tahu. Saudara minta, Tuhan beri. Saudara doa, Tuhan dengar. Amin. Bukan kebetulan engkau ada pagi ini. Dan dengar firman Allah ini. Amin. Karena Tuhan mau memberkati kita semua. Amin.
Kami mau beri persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang itu lagu Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Kita berdiri semua, kita akhiri ibadah pagi. Tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat Besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Kasih karunia keselamatan dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus. Kekuatan penghiburan penyertaan Roh Kudus sertai kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan Amin. selamat pagi. Ibadah seperti biasa